Ya kalau memang warga tidak setuju, ya mau bagaimana? Saya bilang. Dia bilang dia sudah lapor ke camat, ternyata juga camat sudah di handle ya, sehingga nggak ada persetujuan. Ya, ada banyak alasan itu dan ini, ya alasannya macam-macam lah ya. Saudara, saya bilang hanya satu cara. Saya akan shooting tempat ini, saya akan viralkan. Siap, siap, ini pasti viral. Kapolres pasti tonton, Kapolda bisa tonton. Ku bilang, bahkan Presiden Republik Indonesia bisa tonton. Siap, siap. Oke, ya waktu itu tinggal 2 hari lagi hari Minggu. Ya, jadi tunggu hari Minggu, jemaat kan semua ngumpul di pusatnya itu ya, yang di kampung pusatnya ya. Nah itu di agak pedalaman. Jadi, saudara, saya pikir ini bercanda-bercanda saja gitu loh, ya kan? Ya. Ternyata setelah saya selesai khotbah, dia ambil mic, dia bilang, nanti yang jemaat khusus di sana, saya nggak usah sebutkan alamatnya ya, yang khusus di sana, kenapa saya nggak sebutkan semuanya, nanti Anda tahu. Yang di sana, semua kumpul ya? Ya. Ya oke, setelah itu kami dibawa lah, saya, Cecar, Joshua, oke, sana. Buatlah video sana. Pak, sudah 7 orang dari Polres datang ke rumah saya. Sudah dari kelurahan datang. Dari camat datang. Ngapain? Minta mereka di take down. Itu imannya hebat. Imannya dahsyat. Pasti viral. Ya, pasti. Amin. Tapi dia nggak pikirkan. Saya kan sudah bilang. Kalau viral akan terjadi begitu, begini, dan begini. Haleluya. Saya kan sudah bilang. Nanti viral akan terjadi begini. Bisa Polres turun, bisa Polda turun. Tapi ada juga nanti keuntungannya bagi Bapak kalau Bapak bisa tetap bertahan. Warga bisa dipanggil semua. Warga...
kita belajar lagu ini saudara dari awal. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, padamu ku jawab panggilanmu. Ajari kami mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kita nyatakan lagi dan Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu jawab panggilanmu. Ajari kami ajari kami mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami Tuhan, ajari kami mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatimu seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu. Dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku
Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, memenuhi seluruh areal aspek hidup kami, sehingga kami bangkit dalam kuasa roh, kami menang lebih daripada pemenang, kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup yang diberkati, bukan menjadi pengemis minta-minta roti di pinggir jalan, karena Tuhan yang berjanji bahwa kami selalu dipelihara olehnya, sebab kami ini anak perjanjian, kami ahli waris, kami berhak menerima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap anak perjanjian, bagi setiap anak tebusan, karena kami percaya bukannya mau kami, tapi Tuhan yang memberikan iman kepada kami. Kami mengenal Dia, bukan mau kami, tapi Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kami. Kami mau masuk surga, bukan mau kami, karena Tuhan yang sudah menebus kami di atas Golgota, sehingga tidak ada satupun karya kami, semuanya karya Yesus Kristus. Tidak ada karya kami, tidak ada yang patut kami sombongkan, tidak ada yang pantas kami sombongkan, karena semua adalah karya Tuhan. Hanya satu yang harus kami lakukan, taat kepada Dia yang telah menebus kami, yang telah memindahkan kami dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya yang terang. Itulah Yesus Allah kami. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Kristus namanya. Haleluya, 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 haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu nampak di wajah hamba-Mu, terlihat wibawa-Mu dalam pribadiku, nyata kuasa-Mu dalam gerak-gerik dan ucapan yang Kusampaikan ketika aku di altar di balik mimbar-Mu yang kudus, berkomunikasi, berinteraksi dengan jemaat Tuhan. Mereka diberkati baik yang di tempat ini, di luar, di Indonesia, di mancanegara, dimanapun mereka berada. Mereka diberkati lewat kebenaran firman ini. Tempat ini sudah steril, disterilkan oleh Yesus. Tidak ada coronavirus, tidak ada setan iblis kuasa gelap, semua sudah dihancurkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Silakan banyak nama-nama, tetapi nama tertinggi hanya satu, Yesus Kristus. Semua sudah takluk di dalam nama Yesus. Sekali lagi ku minta Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai lidah mulut bibirku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam satu nama Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Semangat lagi, lebih semangat. Haleluya. Haleluya. Halo, sound system bisa dikerasin dikit. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Lebih meriah. Saudara, ini masih pagi ya. Ya, menjelang siang, masih punya semangat yang luar biasa. Oh, ternyata udah jam 12. Haleluya. Haleluya. Luar biasa penyembahannya sampai jam 12. Tuhan kita dahsyat ajaib. Ingat, yel-yel kita 3, 2, 1. Konsisten, tidak gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju, maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara besar di dalam Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Yang meriah, silakan duduk. Sebenarnya itu udah cukup ya untuk bekal rohani saudara ketika saudara pulang, asal Anda hidupi yang Anda ucapkan tadi. Karena kalau Anda ucapkan saja itu hanya angin aja, tapi ketika Anda hidupi itu adalah kehidupan ilahi yang mengalir atas hidupmu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mau berbicara iman dan pikiran ya. Karena ada orang tertentu berkata nggak perlu pakai pikiran, pakai iman. Ada lagi yang bilang mikir dong, jangan hanya iman aja. Ada lagi yang bilang iman dong, jangan mikir. Ya, saudara, yang mana yang benar? Iman dan pikiran tidak boleh dicampur baurkan. Tapi iman itu adalah pemberian Tuhan. Pikiran pun adalah pemberian Tuhan. Artinya keduanya ini tidak boleh kita singkirkan dari hidup kita. Iman dan pikiran itu adalah pemberian Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memposisikan iman itu, memposisikan pikiran itu supaya tidak tercampur baur? Saudara,
banyak orang punya iman yang luar biasa. Tapi dia nggak memikirkan kalau nanti yang diimani itu terjadi, apa yang harus dilakukannya. Atau sikap apa yang harus diambilnya. Dia nggak berpikir ke sana. Sekarang saya kasih contoh. Ya, kau imani ya. Iman ya. Kau dapat mobil mewah misalnya. Dapat mobil mewah tiba-tiba saudara. Entah itu lewat apa saja kita nggak tahu ya. Tapi saudara tidak punya perencanaan itu untuk apa ya. Dapat rumah besar ya. Anda tidak punya perencanaan. Dapat kesembuhan mujizat. Anda tidak punya perencanaan. Akhirnya waktu Anda sakit Anda lebih sungguh dengan Tuhan. Tetapi ketika Anda sehat justru jauh dari Tuhan. Karena waktu sakit Anda hanya punya iman untuk sembuh. Tapi Anda tidak punya perencanaan. Ketika aku sembuh, A, B, C, D, E, F, G kulakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, iman itu saudara, itu bukan pikiran. Karena kalau kita memikirkan apa yang kita imani, kita tidak akan bisa memikirkannya. Karena iman itu melampaui pikiran kita. Tetapi, saudara, kalau kita hanya punya iman, tidak punya pikiran, ketika yang kita imani terjadi, justru dampaknya bukan positif terhadap kita, tetapi negatif. Tidak sedikit orang waktu miskin cinta Tuhan. Tapi sudah kaya dia takut akan Tuhan. Apa benar? Haleluya. Sudah kaya menjauh dari Tuhan, saudara. Karena itu saudara, iman dan pikiran itu saudara, itu harus dipelihara dengan baik dan ditempatkan dengan baik ya. Jadi ada korelasinya ya. Jadi harus korelasinya itu tepat. Saya kasih contoh sederhana. Mulai dari tanggal 26 apa 27 ya, Juni. Kita meninggalkan Jakarta, kita keliling ke daerah-daerah, sampai akhirnya ke lereng Gunung Merbabu. Sebelum sampai di sana, kami dapat telepon dari asrama 315 Bogor, dan kami doakan di sana ada satu tentara yang sakit kronis dan istrinya juga dan keluarganya. Puji Tuhan, waktu kita doakan kesaksian mereka disembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Anda bisa lihat di YouTube-nya kesaksiannya. Dan saudara, setelah itu kita dibawa lagi ke asrama yang berikutnya ya, maksudnya di asrama yang sama tapi di blok yang berbeda. Ya, kami ke sana dan saya waktu layani itu orang lumpuh, tetapi Tuhan justru berbicara beda. Ada seorang anak kecil, saudara. Ada anak kecil seperti ini. Langsung Tuhan kasih tahu ada setannya waktu itu. Langsung pas saya datang teriak dia. Jadi ngurusin dia lah. Dan neneknya bilang, bener ini kadang-kadang tiba-tiba ngamuk. Ya kadang-kadang tiba-tiba pecahin barang-barang. Wah. Jadi waktu itu saya bilang sama si Cesar, jangan dimasukkan ke video yang anak ini. Ya karena ini berkaitan dengan apa namanya, keluarga mereka ya. Kalau yang begitu-gitu nanti mungkin dia malu atau seperti apa ya. Jadi setelah itu saudara, kita jalan lagi. Pas sampai di Cipali ya, tol Cipali, dapat telepon ada orang sakit keras, sudah stadium 3 atau 4 ya, itu kanker, yang sedang dirawat di rumah sakit Cirebon. Itu di rumah sakit Pelabuhan. Saudara, saya bilang kami ini sedang mengarah ke sana. Hah? Bukannya Bapak tinggal di Jakarta? Iya, tapi kami sedang mengarah ke sana. Oh puji Tuhan Pak. Di Sherlock dia kita ke sana, kita doakan. Setelah itu jalan lagi, sampailah saudara ke Salatiga itu sudah jam 3 pagi. Padahal prediksi kita karena dari sini jam 11. Mungkin kurang lebih ya 6 jam, ya sore sudah tiba gitu. Ya jam 6 sore harusnya sudah tiba, selambat-lambatnya. Jadi sampai di sana saudara, saya tidak kenal itu pendetanya juga. Apalagi sapamnya, pendetanya saya nggak kenal. Ya,
Sampailah Google Map kita ke situ dan ketok, sapamnya bangun karena gerejanya besar kali kayak Stadion Senayan modelnya ya. Jadi ada sapamnya. Sapam kita mah beda di sini ya. Haleluya, Pak Tanjung, tapi nggak mau jaga di depan. Jadi dia jaga terus. Waktu buka gembok itu saudara, saya lihat dia katanya jam 11 sampai sini. Haleluya. Ya, besoknya saudara ketemu sama penjaga yang gantiannya, aplusannya, dia bilang, oh kemarin teman saya itu ngadu saya, kenapa? Itu gara-gara tamu Pak Gembala aku nggak bisa tidur, nunggu-nunggu, ya kan? Iya, kalau udah perintah gembala, dia taat, saudara. Nah, kalau kalian nggak taat dengan perintah gembala, ya berarti Anda nggak bisa digembalakan. Ya, dia taat, nunggu terus. Jadi nggak bisa tidur, ya. Karena dia khawatir kalau pas dia tidur, kita ketok-ketok, nggak bangun, kita akan pergi, kan begitu? Ya, singkat ceritanya sampai di situ luar biasa tempatnya. Maksudnya di gereja itu ada seperti hotel ya, kamar yang seperti hotel. Tapi besoknya kami harus meninggalkan tempat itu, ya. Saya WA itu pendeta, saya belum pernah ketemu. Saya bilang kami harus meninggalkan tempat ini karena kami mau pergi ke lereng Gunung Merbabu. Ya, sampai di sana di Gunung Lereng Merbabu, ya. Tapi ada yang ketinggalan, tentunya diajak makan dulu ya. Saya khawatir dia nanti nonton, masa kebaikan dia kita nggak ceritakan, ya kan? Iya, jadi ini sampai mancanegara soalnya kebaktian kita ini ya. Banyak orang Amerika, orang Australia yang nonton ya, orang Taiwan dan mana-mana. Ya, jadi saudara sampai WA itu ke beliau, dia datang, namanya siapa? Pak Rusdi ya. Ya, Rusli ya. Gideon Rusli ya udah. Karena saya nggak kenal, dia datang, oh ini gembalanya. Udah kita pergi bersama-sama makan. Setelah makan, kita tinggalkan tempat itu, kita pergi ke wilayah lereng Gunung Merbabu dan ketemulah di sana gereja tersebut yang kita mau layani. Tentunya bukan di gereja itu saja, kita akan ke pedalaman ya. Sampai di sana singkat ceritanya setiap hari itu ibadah bisa 2 kali. Ya, ke desa-desa, ke lereng-lereng Gunung Merbabu. Mobil kita nggak bisa pakai. Ya, karena mobil kita itu mobil gede begitu, saya nggak usah sebutkan mereknya, nggak enak ya. Nggak bisa naik, itu prediksi. Akhirnya pakai mobil dia yang kecil, ya, yang memang ringan gitu loh. Mobil kita berat ya. Iya, belum lagi tambah orangnya berat. Iya, ada tempat-tempat tertentu yang hanya boleh saya, Cecar dan juga si Sadrak. Karena lewat dari 4 orang mobil nggak bisa. Puncak sekali ya. Itu belum puncak tertingginya, tapi kampung sudah selesai di situ. Kalau ke sana lagi jalan harus 1 hari 1 malam sampai puncak lagi. Singkat ceritanya saudara, banyak pelayanan ya. Terus dia cerita sama saya, Pak, sebenarnya di sini ada jemaat 30 kakak. Kita sudah punya tanah, kita sudah punya material-materialnya, semen, batu bata, pintu-pintunya semua sudah ada. Tinggal bangun, warga tidak setuju. Kan gitu. Warga tidak setuju. Iya. Jadi saya katakan kepada dia, ya kalau memang warga tidak setuju, ya mau bagaimana? Saya bilang. Dia bilang dia sudah lapor ke camat, ternyata juga camat sudah di handle ya, sehingga nggak ada persetujuan. Ya, ada banyak alasan itu dan ini, ya, alasannya macam-macam lah ya. Saudara, saya bilang hanya satu cara. Saya akan shooting tempat ini, saya akan viralkan. Siap, ini pasti viral. Kapolres pasti tonton, Kapolda bisa tonton. Gue bilang, bahkan Presiden Republik Indonesia bisa tonton. Siap. Oke. Ya waktu itu tinggal 2 hari lagi hari Minggu. Ya. Jadi tunggu hari Minggu, jemaat kan semua ngumpul di pusatnya itu ya. Yang di kampung pusatnya ya. Nah itu di agak pedalaman. Jadi saudara, saya pikir ini bercanda-bercanda saja gitu loh, ya kan? Ya. Ternyata setelah saya selesai khotbah, dia ambil mic, dia bilang,
nanti yang jemaat khusus di sana, saya nggak usah sebutkan alamatnya ya, yang khusus di sana, kenapa saya nggak sebutkan semuanya, nanti Anda tahu. Yang di sana semua kumpul ya, ya, oke. Setelah itu kami dibawa lah, saya, Cecar, Joshua, oke, sana. Buatlah video sana. Siap loh, ini viral. Kamu belum tahu kalau metanoia turun, saya bilang. Viral. Saudara, benar viral. Hari pertama dia udah WA saya sudah tahu, pasti ini suruh hapus video. Oh, hari kedua dia WA, saya biarin. Saya kasihan lihat dia, tolong Pak, angkat Pak. Saya angkat. Pak, sudah 7 orang dari Polres datang ke rumah saya. Sudah dari kelurahan datang. Dari camat datang. Ngapain? Minta mereka di take down. Itu YouTube. Presiden aja nggak bisa take down, saya bilang. Kenapa dia mau take down? Saya bilang, tolonglah Pak, ini berkaitan dengan saya. Iman saya tidak seperti Bapak. Haleluya. Dia mohon-mohon. Saya bilang, gimana Car? Saya bilang, lanjutin aja katanya. Udah 138.000 lebih katanya yang nonton katanya. Lanjutin, bisa 1 juta itu. Gak usah lah, kasihan ya. Kasihan, karena dia yang minta ya. Karena Polres bilang, tolonglah. Saya bilang, bukan saya nggak mau ini take down ini. Pasti ini sudah diambil oleh banyak orang. Kalau ini saya hapus, nanti saya dibilang hoax. Ya kan? Jadi gimana? Enggak, kata Pak Polisi, dia bilang, yang penting dari sumber utama sudah nggak ada masalah. Kalau yang lain-lain ngambil itu nggak ada masalah. Ya kan udah, saya simpan kan. Sebagai tanda bukti kalau ada berikut tuntutan tak apa-apa, saya punya aslinya kalau dipelintir-pelintir. Saudara, bener lah viral kan? Banyak lah, bukan channel Kristen aja, channel yang lain-lain juga ngambil. Saudara, tapi punya kita udah kita take down. Dan kemarin terakhir dia telepon, dia udah dipanggil camat, besok dia klarifikasi, disuruh camat minta maaf. Jangan mau minta maaf. Kalau Bapak minta maaf, Bapak akan bisa dipidanakan karena itu hoax. Bapak cerita yang sejujurnya, memang warga nggak kasih, tapi masalah ini kami sudah clear. Nah itu saja. Tapi jangan bilang konten itu tidak benar. Konten itu benar, itu adanya seperti itu. Oke? Iya. Saudara, apa kaitannya dengan apa yang saya sampaikan ini? Kira-kira tahu nggak apa kaitannya? Itu imannya hebat. Imannya dahsyat. Pasti viral. Ya, pasti. Amin. Tapi dia nggak pikirkan. Saya kan sudah bilang, kalau viral akan terjadi begitu, begini, dan begini. Haleluya. Saya kan sudah bilang, nanti viral akan terjadi begini. Bisa Polres turun, bisa Polda turun. Tapi ada juga nanti keuntungannya bagi Bapak kalau Bapak bisa tetap bertahan. Warga bisa dipanggil semua. Warga bisa dinasihati oleh Muspida, oleh Polres, Dandim, oleh Bupati atau Wali Kota. Tergantung di sana wali kota atau bupati. Setahu saya wali kota. Saudara, bisa, aku bilang gitu. Nah, ya udah, saudara akhirnya jadi malam dia telepon karena udah 2 kali dipanggil, terakhir mau seluruh klarifikasi, bilang hati-hati ya. Kalau Bapak klarifikasi itu Bapak bilang tidak benar, Bapak bisa masuk penjara. Tapi kalau Bapak bilang memang begitu kisahnya. Ya, tetapi karena disuruh kita berdamai, take down ya take down. Itu aja ya. Jadi saudara, iman ya itu ada korelasinya dengan pikiran. Jadi ketika Anda mengimani sesuatu, Anda harus punya perencanaan. Haleluya. Misalnya ini seorang lelaki yang buruk rupa. Terus dia punya iman akan dapat bidadari yang cantik rupanya. Dan luar biasa imannya ini. Dapatlah bidadari yang cantik rupanya. Sedangkan si pria ini buruk rupa. Saudara tentu kemana-mana waktu dia bergandengan dengan bidadari ini. Banyak yang dia harus siap. Sedangkan cewek tidak ada yang bilang abang ganteng karena dia si buruk rupa. Kan tadi sudah saya bilang. Dia harus siap untuk menghadapi itu. Bahkan jikalaupun misalnya istrinya dilarikan orang, dia harus siap. Makanya kalau buruk rupa, carilah yang buruk rupa. Supaya tidak dia capek jaga-jaganya. Nah, saudara, seperti yang saya katakan tadi,
iman, ya, itu ada korelasinya dengan pikiran. Ketika kita mengimani sesuatu, kita harus pikirkan. Haleluya. Wah, aku imani dapat mobil, dapat mobil, dapat mobil. Setelah dapat mobil, lu setiap hari Minggu lu ke puncak. Haleluya. Haleluya. Iya kan? Iya. Aku imani dapat sepeda motor, dapat sepeda motor, dapat sepeda motor. Setelah dapat sepeda motor, tiap minggu pergi kemana? Pergi ke sana, ke belakang Carrefour. JB. Haleluya. Iya kan? Iya. Jadi benar-benar saudara, kita harus punya perencanaan. Ya, sehingga kita tidak jatuh karena iman itu sendiri. Iman itu, ya, ini saya kasih tahu, ini tidak pernah disampaikan pendeta. Iman yang besar itu bisa menjatuhkan saudara sendiri. Kenapa? Karena iman yang besar akan mendapatkan yang besar. Tapi ketika mentalitas Anda tidak siap untuk terima yang besar, Anda akan jatuh ditimpa yang besar. Dan sakitnya nggak ketulungan. Karena yang nimpa 1 ton. Makanya kalau jatuh lebih bagus di tangga 1. Kalau saudara sudah sampai di tangga 70, Anda jatuh, nggak mungkin bisa selamat. Tapi kalau Anda di tangga 1 jatuh, paling cuma encok-encok, sakit-sakit dikit. Udah dikasih oleh sembuh. Kalau mau jatuh, jatuhlah sekarang. Haleluya. Jangan ketika kau di atas tingkat tinggi kau baru jatuh. Anda paham sampai di sini? Yang saya maksudkan adalah Anda tidak cukup beriman, tapi Anda harus memikirkan ke depan. Apa yang Anda harus lakukan ketika iman itu menjadi kenyataan. Anda harus berbuat apa untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi iman itu saudara, itu tidak asal-asalan saja. Tidak asal-asalan. Tapi harus ada pikiran yang sudah mentalitasnya hebat dan cukup luar biasa untuk menghadapi semuanya itu. Banyak orang-orang tertentu saudara yang waktu sakit dia memuji Tuhan, justru sudah sehat, dia lupa dengan Tuhan. Di gereja haleluya, di luar haleluya. Itu nggak sedikit. Haleluya. Makanya Paulus mengingatkan kita di ayat ini. Kita baca di Roma 12 ayat 3. Paulus ingatkan kita. Karena dia sudah mengalami ya. Paulus ini adalah anak bangsawan. Sekolahnya di sekolah yang terbaik, Gamaliel. Terus dia adalah orang Farisi, dia ahli Taurat. Artinya semua jabatan ada sama dia. Ya, dia orang yang sangat terhormat pada waktu itu. Kekayaannya luar biasa. Dan semuanya dia punya. Tapi perjumpaan pribadi dengan Yesus dia tinggalkan semuanya itu. Dan dia nasihati kita dengan kata-kata ini. 3, 2, 1. Berdasarkan aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu pikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi Jangan kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu untuk berbuat yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. haleluya. Saudara, artinya gini, ini ayat bukan dilarang kita memikirkan perkara-perkara yang besar. Ini ayat menasihati kita, kalau kita punya pikiran besar, iman harus besar. Kalau iman harus besar, pikiran harus besar. Hati harus besar. Haleluya. Jangan kau nanti makan hati ayam supaya hatimu besar. Bukan. Hati besar maksudnya apa? Ya. Itu saya balik aja, besar hati. Hati besar maksud saya itu besar hati. Apa itu besar hati? Saudara, kalau orang sudah seperti kayak saya ini, itu sudah biasa dicaci maki macam-macam. Sudah biasa dipuji. Sudah biasa. Jadi nggak perlu lagi kita bete, nggak perlu lagi kita stres. Kalau dibilang orang, wah si Lubis itu botak, si Lubis itu pembohong, si Lubis itu penipu, si Lubis itu begini. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena yang menilai adalah istri dan anak-anak kita. Benar nggak kita penipu? Benar nggak kita pembohong? Benar nggak kita orang bejat? Jadi keluarga terdekat dan jemaat itulah yang menilai. Jadi nggak perlu. Makanya saudara, kalau Anda mau besar, siapkan pemikiran besar. Kebesaran jiwa, kebesaran hati. Sehingga Anda tidak jatuh
hanya karena omongan-omongan orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, sampai saya di gereja itu ya, tadi yang di Salatiga, kan saya mau serahkan kunci. Karena gembalanya sudah masuk kantor, jadi sudah kayak pegawai negeri, masuk kantor sekian, pulang jam sekian gitu ya. Nah, dia bilang, Pak, kalau Bapak mau bulan 8 datangnya khotbah di sini kan. Jadi saya sudah diatur suruh khotbah di sana bulan 8. Tapi kalau bulan 8 Agustus saya ke gereja yang besar itu, anak-anak saya nggak bisa ikut karena mereka sekolah. Bulan 7 pertengahan kalau saya nggak salah, anak-anak saya sekolah. Jadi saya manain cepat aja, saya bilang di lereng-lereng gunung juga nggak apa-apa. Yang penting anak saya ikut, istri saya ikut, iya kan? Iya. Jadi saudara, waktu saya mau ngapa kunci itu, mau pulangin kunci, saya bilang gini, saya doa, Tuhan, apakah aku sudah terkenal? Ya, masuk saya ke kantor sekretariatnya. Salam, ya, ada Pak Gideon Rusli, gimana kantornya? Mereka kaget semua tuh, yang 3 orang. Ada 6 orang di kantor sekretariat itu. Yang 3 orang, Pak Risuli, woi, Pak Risuli, bisa di sini. Haleluya. Iya. Sekali waktu di Siantar, di tebing tinggi, Daniel Sosoan. Apakah si Risulubis ini sudah dikenal orang? Masuk ke toko-toko ya, belilah batik. Ya, tawar-tawar baju batik. Suaminya datang. Hah? Ini bener Pak Risuli, ini Pak Risuli. Mereka jarang tahu lubisnya. Risuli. Benar. Benar. Wah, langsung diajak makan. Saking girangnya si Daniel, jatuhlah handphonenya hilang. Ya, makanya girang kali pun nggak boleh. Kata pengkhotbah, terlalu girang nggak boleh, terlalu marah nggak boleh, terlalu rajin nggak boleh. Kenapa nggak boleh terlalu rajin? Takutnya rumah tetangga kau sapuin semua. Iya, kalau dia senang, kalau dia nggak senang, karena kesapu barang-barangnya yang masih disayangin dia kan begitu. Jadi saudara, saya bilang luar biasa. Ya, jadi ketika kita punya iman yang besar, kita pasti akan dapatkan hal-hal yang besar. Amen. Tapi ingat, jangan hal-hal yang besar itu akan menjatuhkan dirimu. Haleluya. Saya ke lereng Bukit Merbabu itu saudara, ya saya sudah doa lama sekali. Karena ada satu kampung dulu di situ Kristen semua masuk Islam. Ya di lereng Bukit Merbabu ya. Oh Islam ya, Islam masuk Kristen ya. Jadi saudara, saya sudah doa lama. Tapi kok nggak ada ya orang yang respect gitu loh, dukung, weh Pak, saya dukung gitu, nggak ada yang respect di komen-komen, nggak ada. Wah udah, saya bilang udah kita jalan, ayo jalan. Saya percaya karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang siapkan. Iya, biaya yang kami keluarkan itu 15 juta udah paling irit saudara. Kenapa? Karena sekali makan kami 300. Kenapa bisa 300? Joshua cecar pasti nambah 2 kali 3 kali. Nambah bukan nasi aja. Kalau dia misalnya nasi pakai ayam harus pakai ayam. Kalau nasi pakai rendang harus pakai rendang lagi. Kalau 3 kali nambah rendangnya harus 3. Ya kalau nasinya yang nambah aja nggak ada masalah. Haleluya. Iya, makanya sekali makan 350, 400, 380. Kenapa kita bisa irit? Karena saudara, seringkali kami nginap-nginap di tempat-tempat yang sebenarnya menurut saya nggak pantas buat saya, menurut saya. Tapi kalau bagi Tuhan sombong banget loh. Situ lo tidur kan begitu. Anda yang sudah lihat videonya ya, kami tinggal di pastori pakai karpet doang, karpet hijau. Ya, sama tempat yang doa-doa itu. Ada yang 4 persegi itu ya. Itulah kami susun. Saudara tahu dinginnya bukan main. Untung dingin, kalau panas lebih parah lagi ya, lebih sulit tidur. Karena anak saya itu dia tidak perlu rumah mewah, dia tidak perlu hotel mewah, yang penting dingin aja. Iya, kalau dingin. Tapi di sana dinginnya keterlaluan. Iya, sampai
Si Mordekai begitu. Waduh, ketakutan saya. Dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa setan iblis yang mengikat dalam nama Yesus. Dinginnya luar biasa, saudara. Jadi kalau orang bergerak walaupun dingin itu masih oke. Tapi ketika kita tidur itu terbangun-bangun. Kenapa? Karena saking dinginnya kebangun lagi. Kadang kan selimut itu kelepas. Jadi kena lah ininya kan. Apa ini ya, telapak kaki. Itu kena dingin. Lama lagi itu baru hangat, baru bisa tidur. Nanti terlepas lagi. Jadi kena muka, dingin lagi. Begitu-gitu terus berhari-hari. Sampai saya doa, Tuhan cepatlah selesai ini. Cepatlah selesai. Kenapa? Karena endingnya kan harus minggu. Minggu kan mereka baru bisa kumpul di gereja yang besar itu 200 orang. Kalau Anda sudah tonton videonya kan, kira-kira 200 orang lebih lah, atas bawah kan. Iya, jadi kalau kami nggak selesaikan sampai hari Minggu, kenapa kami nggak pulang di hari Minggu? Ya ngapain lagi, kami lanjut. Ya kan, kami lanjut saudara. Haleluya. Kemana? Kata anak-anak, kemana? Ke Bali, ke Bali. Waduh, enak banget ke Bali. Kami coba ya. Ya oke, nanti terserah Tuhan. Bagaimana terserah Tuhan. Saya bilang. Akhirnya kami coba ke Kediri, ketemu keluarga, doa di sana. Terus ke Surabaya, ketemu orang. Kami doakan orang-orang itu ya, yang macam-macam lah sakitnya. Adalah yang sakit macam-macam lah ya. Iya. Terus hotel satu penuh. Ini hotel agak lumayan. Dicarikan hotel itu kayak rumah sakit bangunan Belanda. Tahu hotel apa nggak ngerti lah. Aku bilang, wih ini bagus ini buat film hantu-hantu. Saya bilang, serem banget, bener serem banget. Aku bilang, Daniel, ayo buat konten di sini. Males, gua mau liburan. Gua nggak pernah liburan. Udah tidur di situ kami. Kita kan kalau dikasih orang gimana mau nolak? Kita kan hamba Tuhan. Saya nggak mau dong di hotel ini. Di hotel satu lumayan, ya, tapi penuh. Oke. Kan itu udah mau weekend soalnya kan. Nah kan. Hotel satu lagi. Wah parah banget. Ya kan. Udah gitu sudah jam 10 lebih. Jam 10 malam mau ke jam 11. Udah lah yang penting bisa tidur lah. Saya bilang gitu. Lihat wajah Cesar, wajah Sian. Semua udah gak suka lah. Dia bilang, wih rumahnya serem. Serem. Jadi itu pintunya saudara double-double. Terus kerangkeng semua. Memang betul itu dulu mungkin penjara Belanda ya. Terus dikelola oleh pihak pemerintah, saya nggak ngerti lah gimana lah ya. Ya harganya pun murah-murah lah, cuma 180 satu kamar begitu kan. Serem. Benar-benar. Jadi semua itu modelnya putih-putih kayak rumah sakit. Waduh, luar biasa. Tapi saya nggak mungkin saya bilang, Pak tukar lagi Pak, cari hotel lain lagi. Wah ini hamba atau bos kan begitu. Saya kan hamba. Ya, makanya saudara hati-hati kalau saudara bilang hamba Tuhan jangan main-main. Hamba itu udah gak ada harganya. Haleluya. Iya, hanya ngomong gini aja sosokan. Udah selesai dari sini udah. Dikasih apa aja ya udah. Iya. Makan ya dikasih apa aja kita makan. Gak dikasih makan juga ya kita syukur aja, puji Tuhan. Kita makan angin. Waktu kita mau pelayanan ke sana itu deal-dealan dulu sama pendetanya. Bagaimana Pak masalah makan? Nggak usah dipikirin. Saya bisa makan angin. Hah? Iya, makan angin nanti keluar angin saya bilang. Jadi nggak usah dipikirin. Benar. Jadi tidur di mana saja saya bilang. Wah, soalnya begini Pak, karena Bapak tiba-tiba saya harus rapat. Jadi kalau gereja seperti itu ya, jemaat udah 200 harus rapat dulu. Hotelnya biayanya berapa, kita kumpulin berapa ada dananya, makan dia selama di sini berapa. Bayangin aja kalau hotel seminggu. Bayangin mulai Senin sampai Minggu. Wah, kita nggak bisa satu kamar kalau sewa hotel. Iya, harus 3 kamar bayangkan. Minimal 2 kamar. Iya kan? Iya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kita kalau punya iman yang besar, kita juga harus punya pikiran yang besar. Kita juga punya kebesaran hati. Sehingga kesuksesanmu itu tidak akan bisa dijatuhkan oleh siapapun. Siapa yang bisa menjatuhkan Resi Lubis? Sampai sekarang nggak ada. Haleluya. Nggak ada. Siapa? Karena apa? Karena bagi saya,
Omongan apapun itu nggak peduli. Yang penting hati kita tulus kepada Tuhan. Hati kita intim kepada Tuhan. Pikiran kita fokus kepada Tuhan. Maka semua ejekan-ejekan itu jadi berkat buat kita. Coba kalian lihat channel-channel Islam. Siapa sih yang nggak mengupload punya saya, memframing semua. Tapi makin di framing, kita makin bergeming. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau kayak misalnya Pak Niko, terus Pak siapa lagi tuh, yang kalau khotbah banyak orang itu, haleluya, bukan Philippen Topa, itu nggak masalah bagi mereka. Yang kita inilah, orang kerudung didoailah, orang kupiah didoailah, orang Islam didoailah, dibaptis lah, iya kan? Ya kalau kayak Philippen Topa ya enak dia kemana-mana. Kemarin aja di Gucci, saudara, Gucci di Tegal kita refreshing di sana. Ya satu malam tinggal di villa di sana. Oh, saudara, ada orang pakai kerudung sama pakai apa itu jenggot itu, nggak pakai kumis. Kerudungnya bukan kerudung biasa lagi, cadar. Moto-motoin saya kayaknya gini. Terus habis itu telepon. Gue bilang sama Daniel, "Mana Daniel? Ah, bapak ini terlalu artis banget ah," katanya. "Janganlah, nggak apa-apa tuh. Kok dia kayak apa kita? Habis foto kita terus kayak kirim ke orang kayak." Saudara, karena sering kita begitu terjadi. "Woi, kamu lubis ya? Terus mau apa lu?" Enggak sih gitu ya. Karena kalau orang bilang kamu lubis ya, itu pasti bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen pasti hormat. "Pak Pendeta ya?" Ya kan gitu kan. "Pak Risuli ya? Pak lubis ya?" Nah, jadi kalau kita punya iman besar, kita juga harus punya pikiran yang besar, mentalitas yang besar. Sehingga kesuksesan kita, keberhasilan kita tidak bisa dihambat oleh siapapun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena itu kita baca di dalam Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. 3, 2, 1. Iya, kalau kau memikirkan perkara yang di bumi, engkau sedang memperkecil pikiranmu. Tapi kalau kau memikirkan perkara yang di atas, di sorga, di mana Kristus berada, engkau sedang memperbesar pikiranmu. Haleluya. Kalau pikiranmu besar, walaupun kau dapat sesuatu yang besar, itu tidak membahayakan dirimu. Banyak orang berpikir kemiskinanlah yang membuat mereka buat dosa. Tidak selalu. Makanya Salomo berkata, "Jangan aku beri miskin, nanti aku mencuri. Jangan beri aku kaya, takutnya aku jauh dari Tuhan." Jadi dua-dua ini dilema. Sehat dan sakit juga dilema. Kenapa Pak Manurung itu setia terus sampai akhir hayatnya? Dia bilang, "Walaupun aku kena ginjal, biarlah mati dalam pelayanan." Coba dia sehat kayak saya ini. Belum tentu. Kan begitu. Ya, haleluya. Jadi, saudara, jangan Anda pernah berpikir bahwa keberhasilanmu itu akan membuat engkau lebih cinta Tuhan. Keberhasilanmu tidak pasti membuat engkau cinta Tuhan. Tapi ketika engkau punya mentalitas ilahi, punya pikiran Kristus, membangun pikiran ilahi dalam hidupmu, sebesar apapun yang kau dapat, engkau tetap rendah hati, engkau tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, engkau tetap tahu engkau hambanya Allah, engkau tidak sombong, engkau tidak angkuh. Banyak teman-teman saya waktu AKBP, cepat ngomong gampang. Setelah jadi Kapolda, saya telepon nggak angkat. Saya harap dia nonton. Saudara, itu hal yang biasa. Kalau saya pun tidak membangun kapasitas roh saya, kapasitas pikiran saya. Saya tahu betul siapa-siapa yang telepon saya. Saya tahu bahwa ini, saya tahu bagaimana. Saya angkat. Ada lagi nih yang dari Medan Indo, berapa kali mau ketemu gak bisa-bisa. Saya bilang kalau mau ketemu yang pasti hari Minggu pasti ada. Nah ini lagi polisi ini udah berapa minggu yang lalu mau ketemu saya nggak bisa. Puji Tuhan Anda bisa sering ketemu saya di hari Minggu, haleluya. Makanya enak kalau itu ya, jemaat kita itu polisi tentara enak. Tadi kan dia duduk sana,
Depan kau polisi, siap. Coba kalau Jumat biasa, depan. Itu karena mentalitasnya. Ini ya polisi udah dididik. Udah pernah juga jadi propos setahu saya. Udah dididik. Haleluya. Ya yang begitu-gitu suruh ke depan. Kok dia tadi kan di situ duduk. Saya suruh ke depan, siap. Dia mau sempat begini tuh saya tahu gini, jangan. Yang gini kan nanti saya jadi polisi lagi. Malah akhirnya ke situ lagi. Haleluya. Jadi mentalitas itu. Kenapa Akpol itu sampai 4 tahun di sana? Itu bukan karena untuk pengetahuan saja, mentalitasnya. Seperti akademi militer. Kenapa sampai 4 tahun? Kenapa yang polisi biasa 7 bulan, 9 bulan? Karena memang mereka untuk jadi pemimpin tuh mentalnya harus siap menghadapi semua. Kita anak-anak Tuhan lebih dari mereka harusnya. Karena anak-anak Tuhan itu harus siap banting. Haleluya. Siap banting. Nggak ada istilah ngeluh. Semuanya itu untung. Mati aja untung apalagi hidup. Paulus bilang hidup bagi Kristus, mati untung. Sedangkan mati untung, hidup pasti lebih untung. Haleluya. Jadi Anda jangan terlalu berpikir bahwa keberhasilanmu itu membuat engkau nanti lebih memuliakan Tuhan. Jangan. Bangunlah pikiranmu. Pikirlah ke perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Karena Tuhan tidak bangga dengan keberhasilanmu. Tuhan tidak bangga dengan kesuksesan. Tuhan hanya bangga kalau kita menang lewat proses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan gak bangga. Haleluya. Apa sih yang mau dinikmati Tuhan dari hidup kita? Apa? Kita punya uang banyak, emang Tuhan menikmati uang kita? Kita punya rumah mewah, memang Tuhan menikmati rumah kita. Kita punya mobil mewah, memang Tuhan punya bisa nikmati mobil itu? Enggak. Yang dia nikmati adalah ketika engkau melewati proses, engkau menang. Haleluya. Orang tawarkan Lamborghini supaya engkau tidak ikut Tuhan. Tapi kau bilang lebih baik aku naik sepeda ontel asal ikut Tuhan. Disitulah Tuhan menikmati hidupmu. Haleluya. Tapi ketika kau ambil Lamborghini itu dan kau tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menikmati keberhasilanmu. Tuhan hanya menikmati proses. Kalau kau diproses selalu menang dan lebih daripada pemenang. Karena itu jangan pikirkan yang di bumi, pikirkan yang di atas. Haleluya. Haleluya. Karena kami selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang di atas terus. Yang memberi kami hidup selama perjalanan 2 minggu. Tuhan cukupi semua. Nggak ada kekurangan. Setelah kami total semuanya. Cukup. Haleluya. Saudara tahu. Ya. Kalau setiap minggu. Saya itu harus kasih 4,5 juta sama istri saya. Itu belum uang keamanan. Uang keamanan 600. Terus dari mana itu? Setiap minggu. Belum lagi uang sekolah dan yang lain-lain. Haleluya. Terus kami pergi. Saudara, sebenarnya sama aja kami pergi. Kami di sini hanya tinggali untuk pengerja telur sama apa aja, sama apa namanya? Sama Indomie, telur, terus beras. Titip sama Ibu Maria, kalau nanti kalian beli sayur ya tinggal catat-catat aja. Iya, artinya kami pergi kemana-mana pun sebenarnya ya biayanya sama-sama aja. Ya, tetapi karena Tuhan menempatkan Ibu Gembala di sini. Bahkan bukan saya, Ibu Gembala yang menempatkan di sini. Dia yang lebih kuat untuk pelayanan di sini, melayani saudara. Makanya Anda harus hormat sama Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Kalau saya udah mulai agak-agak sok-sokan. Kalau gini mendingan gue jalan-jalan aja deh. Iya. Biarlah Ibu Gembala aja di sini. Minggu ini saya pergi ke sana, minggu ini ke sana. Nah, ini udah diundang orang lagi ke Kalimantan Selatan. Bulan 7. Tanggal berapa saya lupa itu, belum saya iyain. Ya, saya doa kalau diundang harusnya terbang bisa ya. Karena Tuhan yang undang kan begitu kan? Iya, saya udah doakan begitu. Oh, pasti harusnya bisa terbang. Haleluya. Haleluya.
Karena saya sampai hari ini nggak divaksin. Tapi tidak pernah kena corona. Saya doain orang corona. Kemarin yang di Cibubur itu, saudara, yang kita berhenti itu dia bilang, Pak kami negatif, kami positif semua Pak. Ya. Tapi waktu bilang positif 4 hari yang lalu. Ya. Karena kami belum pulang, ya pulangnya paling sampai Jumat. Saya bilang mau corona kayak mau apa, saya tetap layani. Haleluya. Karena saya tahu Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Saya ketemu ada 5 orang, udah booster, kena lagi. Booster, haleluya. Bukan Boston, booster. Kena lagi, bayangkan. Makanya saudara, janganlah Anda mengandalkan semua itu. Andalkanlah Yesus. Supaya hidupmu sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Tapi saya tidak larang Anda mau jarum suntik berapa kali masuk ke tubuhmu, silakan. Haleluya. Pak Tajung malah dibilang, wah aku sekarang agak-agak lupa ingatan ya. Haleluya. Apa karena suntikan ini katanya. Haleluya. Iya. Jadi saudara, mari pikirkan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Haleluya. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Dan kalau kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu, berkat Tuhan akan mengalir. Saya tidak punya kebun kelapa sawit, saya tidak punya kebun karet, saya tidak punya kebun apapun, saya tidak punya perusahaan, saya tidak bekerja di salah satu perusahaan, saya bukan pegawai, bukan PNS, PNS, ASN, bukan. Saya hanya hamba Tuhan. Saya hanya melayani Yesus. Dialah yang memelihara hidupku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia yang memelihara hidupku. Makanya orang-orang kadang kurang percaya, kok bisa. Pendeta Lubis itu jemaatnya cuma seperti itu. Malah kadang-kadang orang yang nggak ngerti, kalau saya ke daerah-daerah, dipikirnya jemaat yang saya pimpin itu, kemarin juga cerita. Kita sambil makan, dikasih makan, kita ditanyain terus, jemaat berapa Pak? Saya bingung jawabnya kan. Oh, saya bilang paling nggak 50-an, saya bilang. Oh, nggak mungkin lah, nggak mungkin katanya. Itu lihatlah di videonya kan Bapak lihat, gue bilang. Iya, biasa gitu Pak. Kalau musim-musim corona di depannya aja katanya. Orangnya nggak diliatin. Enggak, di sini mah terang-terangan kok, kita anak terang kok ya kan. Hitung kepala di sini. Hitung kepala. Nah, kepala ya. Jadi semua kita kepala. Nggak ada yang ekor. Makanya kita hitung lewat kepala. Haleluya. Itu kepala di sub, kepala apa lagi? Ada nggak berkepala di sini? Haleluya. Makanya saudara, nasihat saya buat semua saudara, mari kita cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Dia, hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, maka hidupmu akan diberkati. Kali ini singkat saja. Ingat apa yang saya sampaikan tadi. Haleluya. Iman dan pikiran korelasinya apa? Jangan kita hanya membangun iman besar. Iman besar. Banyak orang doa, Tuhan saya percaya, saya pasti dapat istri. Saya sudah umur 35 tahun, saya dapat. Betul dapat istri, cantik lagi. Ketemu kita, kenapa kok nggak gereja lagi? Dia aja istriku terus ke mall katanya. Haleluya. Iya, haleluya. Ada lagi yang ketemu saya, bener ini semua kisah-kisah nyata. Saya layani orang tuh dari ribuan, ya, yang langsung ngomong-ngomong begitu. Doa dia, Tuhan katanya, aku berdoa Tuhan minta, aku percaya aku pasti dapat ini, dapat ini, dapat ini, pasti dapat mobil ini, pasti. Bener saudara, diberkati dia dengan cara-cara ajaib dapat mobil itu. Kita tanya, kok udah jarang kamu sekarang gereja? Iya, anak saya itu kalau udah hari Jumat Sabtu itu udah ngajak jalan-jalan ke puncak. Haleluya. Haleluya. Wow, ada lagi orang sakit saya doakan sembuh. Puji Tuhan, sembuh.
Ya, terus udah gitu saya tanya, kok nggak gereja lagi Bu? Iya Pak, sekarang kan udah sembuh, jadi saya jaga anak. Waktu saya sakit, saya dibawa gereja, jadi dia jaga cucunya, jaga cucu anaknya itu kan punya anak, jaga cucu itu. Waktu sakit dia yang dijagain, jadi waktu dia dijagain didorong-dorong lah dia ke gereja, iya kan, pakai kursi roda. Udah sembuh, ya dia suruh jagain. Itulah hutang budi. Iya, si Budi aja nggak mau hutang, dia hutang budi. Makanya saudara, hari ini Anda harus punya mentalitas. Jangan mentalitas duniawi. Haleluya. Iya. Kita nggak dilarang Tuhan. Bahkan kau nggak boleh mengingini apapun. Hanya Tuhan yang kau inginkan. Setiap perjalanan kami itu ya, sama istri dan anak-anak saya, selalu saya berdoa, ampuni dosa kami Tuhan, dosa istri anak-anak. Padahal kalau di sini saya nggak pernah doa begitu. Kenapa? Karena mereka terlalu girang, mandir pancur lah, apalah, itulah, inilah, itulah, sampai di penginapan. Yang biasanya jam 5 pagi doa, ini jam 6, jam tengah 7. Udah gitu doanya pun suam-suam. Udahlah aku bilang amin. Kan pusing dengan doa orang seperti itu. Doa tapi haleluya. Jadi kayak kewajiban aja. Dulu kan saya Islam, kalau nggak sholat dosa. Jadi Anda juga kadang-kadang begitu, kayak kewajiban. Kalau nggak gereja dosa. Bukan, kita ke gereja itu bukan karena takut kita nggak ke gereja dosa. Kita ke gereja itu karena hati kita cinta Tuhan, haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, pingin mengalami Tuhan, pingin bertemu dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kita ingin mengalami Dia. Bukan yang penting jalani kewajiban. Haleluya, puji Tuhan. Pulang gereja, udah nggak dosa lagi. Haleluya. Kalau saya waktu Islam memang nggak sholat tuh langsung dosa. Dosa, nggak sholat 3 kali itu 3 hari berturut-turut bisa masuk neraka. Kalau nggak bertobat, kafir. Haleluya. Nah, ajaran Tuhan bukan begitu. Ajaran Tuhan adalah engkau mencintai Tuhan, ajaran Yesus. Engkau mengasihi Yesus. Haleluya. Makanya waktu kami dalam perjalanan itu, kalau istri saya, anak-anak saya tahu ya kenapa Bapak ini setiap pagi, ampunilah dosa kami. Udah kayak orang gereja tertentu saya. Kan ada gereja tertentu itu pendetanya kalau pas mau doa, pas mau khotbah, Tuhan ampunilah semua dosa-dosa kami. Kemarin banyak dosa kami, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini ya. Tapi habis gitu buat dosa lagi. Besok ampuni lagi, buat dosa lagi, ampuni lagi. Tuhan bilang capek deh gini-gini terus. Haleluya. Jadi kalau rohmu peka dengan Tuhan, ya, engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Imanmu besar, kau juga harus punya pemikiran yang luar biasa. Jadi ketika imanmu besar, kenapa kau tidak mendapatkan sesuatu? Saya yakin betul, karena Tuhan mengasihimu. Kalau kau udah siap, pasti Tuhan kasih. Haleluya. Anak saya itu si Mordekai 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, pernah minta pisau, saya nggak kasih. Minta gunting kuku pun saya nggak kasih. Tapi kalau Daniel Caesar minta pisau, saya kasih. Nah, dia udah tahu mana yang harus dibunuh, mana yang tidak. Pasti pisaunya untuk bunuh kambing lah, untuk bunuh babi lah, ya kan? Tapi kalau si Mordekai suruh pegang pisau, bisa polisi dibunuh sama dia. Siapa aja dibunuh sama dia. Iya kan? Sekali waktu saya bawa tuh si Cecar itu ya, dulu waktu kecil ketemu polisi, dia mau ambil pistol polisi tuh. Pistol beneran ya ini katanya, ya pistol beneran lah, masuk polisi pakai pistol-pistolan. Ya makanya saudara, marilah kita hanya fokus ke Tuhan saja, cintai Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kalau hari ini belum kau dapatkan, itu bukan karena kau nggak punya iman, kau punya iman. Tapi Tuhan tahu kau belum siap terima itu. Kalau kau terima itu, kau makin jauh dari Tuhan. Ada orang saya layani saudara, dia doa, Tuhan minta anak, minta anak, minta anak. Dia seorang pelayan Tuhan. Saya doakan dalam nama Yesus, hamil kau. Bener hamil. Setelah hamil, saudara melahirkan, nggak layani Tuhan lagi. Bertahun-tahun nggak layani.
nantilah Pak, tunggu anak saya ini agak besaran. 3 tahun saya baru melayani Tuhan. Karena anak ini ganggu terus. Pas 2 tahun setengah, hamil lagi. Waduh. Tunggulah Pak, nanti Pak, ini anak lagi besar. Anak belum besar lagi, ini sudah buncit lagi. Saudara, makanya udahlah jangan minta macam-macam lah sama Tuhan. Ya, selama ini saya suruh Anda minta-minta, sekarang gak usah lah. Bagaimana hatimu bisa melekat ke Tuhan itu sudah cukup bagimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Kita sekarang perjamuan kudus nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada di bagian jantungmu yang bermasalah, di dalam nama Yesus sembuh. Kalau ada di bagian pinggangmu yang bermasalah, dalam nama Yesus sembuh. Kalau ada di otakmu yang bermasalah, ada darah kental, pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada di bagian-bagian tubuhmu yang lain yang bermasalah, saya katakan di dalam nama Yesus sembuh. Imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan. Haleluya. Sembuh di dalam nama Yesus. Oh ya rabasakara labasikara labasyada. Di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Sembuh. Haleluya. Haleluya. Pegang tempat bagian yang sakit. Percaya dalam nama Yesus sembuh. Di dalam nama Yesus engkau sembuh. Kau sehat. Kau sembuh. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Karena bagi Yesus tidak ada perkara yang sulit. Bagi Yesus tidak ada perkara yang sukar. Bagi Yesus tidak ada perkara yang sulit. Haleluya. Kau sembuh di dalam nama Yesus. Kau sehat di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara yang belakang-belakangan ini bagian-bagian tubuhnya banyak yang sakit, Anda mulai gerak-gerakkan dan pegang tempat-tempat yang sakit dan percaya di dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan Yesus, saya siap membangun mentalitas saya. Sehingga apa yang saya terima dari Tuhan itu tidak membuat saya menjadi sombong dan jatuh. Justru apa yang Tuhan berikan saya akan gunakan untuk kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sudah bebas. Saya sudah lepas. Saya merdeka. Karena saya percaya nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Termasuk nama penyakit, termasuk nama-nama siapapun harus tunduk kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ora basyakara la bayara la haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Rasakan, rasakan. Mujizat Tuhan terjadi atasku, atasmu, atas kita semua. Terjadilah in Jesus name. In Jesus name, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sembuh, sehat, pulih. Haleluya. Haleluya. Pulih dalam nama Yesus. Sembuh, sehat. Haleluya. 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 Luar biasa Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Kami akan melanjutkan hidup ini. Kami akan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Lebih lagi, gila-gilaan dengan Tuhan. Mati-matian dengan Tuhan. Buat Tuhan tidak ada tawar-menawar. Tidak ada minta diskon. Kami laksanakan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan apa saja, kami laksanakan. Karena kami tahu perintah Tuhan itu pasti benar.
Pasti benar. Tidak mungkin perintah Tuhan itu salah. Urapi semua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya.